ditujukan untuk mengatur ya sekresi asam lambung. Ya, misalnya antagonis reseptor H2 ini seperti ranitidin ya, obat-obat yang untuk netralisir asam lambung, ranitidin, sukralfat, antasid, nah yang biasa di toko-toko tuh antasid ya. Jadi dikonsumsi sebelum makan, setengah jam sebelum makan konsumsi dulu, kemudian baru makan. Nah, demikian juga obat-obatan yang akan obat utama yang diberikan, kemudian ada ini juga ya harus dia konsumsi ini dulu ya untuk mengatur sekresi lambungnya, ranitidin, sukralfat atau antasid konsumsi dulu. Ya baru makan, kemudian konsumsi obat yang utamanya. Kemudian tata laksananya ya faktor utama. Nah, jadi kita harus tahu etiologinya. Tadi kan bermacam-macam ya etiologinya. Ada yang karena yang berasal dari eksogen, endogen ya. Kalau misalnya yang dari eksogen tadi berasal dari bahan-bahan kimia ya tentunya menghilangkan faktor penyebab. Ya, bahan-bahan kimia jangan dikonsumsi lagi. Ya. Jadi kalau misalnya penyebabnya adalah stres, nah jangan sampai, nah stres itu harus dikendalikan ya supaya asam lambung itu tetap diproduksi dengan normal, tidak berlebihan. Ya, nah ini jadi melihat etiologinya, ya melihat penyebabnya. Ya, ini kemudian makanan-makanan yang merangsang, pedas, nah itu diupayakan untuk tidak dikonsumsi dulu ya selama gastritis. Ya, ini dan juga pada laki-laki yang merokok, nah diharuskan untuk berhenti merokok dulu ya karena dengan nikotin yang ada ini justru bisa menambah infeksi di eh, lambung itu sendiri. Nah, ini yang hasil pemeriksaan dengan endoskopi ya. Jadi melalui suatu alat ini yang dimasukkan ke dalam gaster, kemudian dilihat di kamera, nah, nanti bisa terlihat. Nah, ini adalah kondisi gaster yang normal, bagus ya warnanya. Kalau ini ada ya, sudah ada infeksi putih-putih seperti ini, nah dia rentan ya, teriritasi, ya mudah sekali rapuh. Ya, ini ya, ini adalah masuknya sphincter yang ada di bagian dalam sana. Oke. Nah, ini beberapa contoh ya yang akut ya. Akut tadi kan akut dalam waktu yang singkat bisa jadi berat. Nah, ini sampai plek monosa tadi yang ada puranya ya, jadi ada pesnya. Nah, beberapa pencegahan ya untuk mencegah agar kita ya terutama adalah ya mungkin saudara-saudara semua ya remaja-remaja ini ya banyak tugas ya, jadi jangan sampai stres yang berlebihan ya. Jadi tugas itu ya sama ya, kalau kita manusia sebagai saya ya bekerja sebagai ibu, sebagai dosen, nah tentu tugasnya berbeda-beda. Anda juga sebagai mahasiswa ya, sebagai putra-putri Bapak Ibu, nah itu tentunya punya tugas. Nah tugas-tugas itu harus bisa ya diselesaikan dengan baik dan nggak usah stres ya. Nah, kalau stres justru akan meningkatkan ya sekresi asam lambung itu sendiri, ya. Nah, jadi atur ya, atur pola makan ya. Jangan sampai pola makan ini tidak teratur ya, jam-jam makan. Nah, itu harus diatur Anda sendiri. Ya, itu akan membuat kebiasaan lambung kita ya, asam lambung untuk mensekresi ya asam lambungnya dengan baik, ya. Makanan secara benar, hindari makanan-makanan yang mudah mengiritasi ya. Asam yang bersifat asam banget, kemudian pedas. Nah, ini juga makanan ya, makan dalam jumlah yang cukup. Nah, ini tadi ya, atur pola waktu makan ya. Kemudian, nah ini ya, mengunyah ya. Jadi makanan yang dikonsumsi itu sebaiknya masuk ke lambung itu sudah dalam kondisi yang lembut. Ya, bagus kalau minum yang dikonsumsi itu jus. Nah, artinya lambung ya, alat cerna lain khusus tidak usah bekerja terlalu berat ya untuk membuat makanan atau kimus itu hancur kembali sehingga siap untuk diserap. Ya, ini sehingga mengunyah itu kalau dulu sampai 32 kali gitu ya. Nah, harapannya apa? Dengan mengunyah seperti itu, makanan itu benar-benar sudah lumat ya dan bisa masuk ke dalam lambung, nah sehingga kerjanya tidak begitu berat.
Kemudian minum air putih yang banyak ya, atau bisa digantikan dengan minuman-minuman yang berelektrolit ya atau berion ya. Contoh mudahnya misalnya Pocari. Nah, seperti itu. Ya, kemudian nah ini tadi ya. Nah, ini juga ya obat-obatan yang sering dikonsumsi misalnya ya. Ada beberapa orang yang karena penyakit tertentu untuk menurunkan ya, membuat rasa nyaman, menurunkan rasa nyeri. Nah, ini biasanya mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang justru obat yang dikonsumsi itu berdampak atau menyebabkan iritasi pada lambung. Ya, misalnya aspirin. Nah, ini ya. Aspirin yang sering dikonsumsi, aspirin ini adalah obat anti analgetik. Ya, analgetik antipiretik ya, yang sering dikonsumsi bisa ya mengiritasi asam lambung ya, sehingga nah obat-obatan yang seperti ini harus diiringi dengan tadi ya obat-obat untuk menetralisir, misalnya tadi ranitidin ya, dan juga seminimal mungkin untuk dihindari konsumsinya ya. Kalau bisa tidak mengkonsumsi obat-obatan ya tidak usah ya dengan apa ya alat atau ya eh, apa ya ya diupayakan seminimal mungkin tidak mengkonsumsi obat-obatan kimia ya itu. Nah, ini beberapa pencegahan tadi, termasuk ini juga ya olahraga yang teratur. Ya, ini juga dianjurkan ya. Ini. Nah, itu tadi untuk gastritis ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sisi ini gastritis? Kalau belum ada, saya share lagi yang untuk tipoid. Assalamualaikum. Oke. Izin bertanya, saya Amel. Ya, Apakah sebentar. ada hubungannya antara bau Ya, mulut dengan kondisi lambung, Ibu? bau mulut dengan Apakah kondisi ada lambung ya. Kalau hubungan? ditanya, ya, kalau ditanya hubungannya bisa jadi ada, ya. Tapi bisa jadi bau mulut yang ada itu bisa berasal dari mulutnya itu sendiri, ya. Nah, orang dengan konsumsi makan tertentu yang banyak konsumsi misalnya apa ya? Makanan yang dikonsumsi itu banyak kandungan lemaknya. Nah, itu berbeda dengan konsumsi makan yang banyak seratnya. Kalau banyak seratnya, mulut kita itu rasa fresh, ya. Misalnya Anda banyak mengkonsumsi buah, ya, bandingkan setelah mengkonsumsi buah dan makan bakso misalnya, kan berbeda, ya. Kemudian, nah itu kondisi mulut yang mungkin apa ya kotor, kemudian apa hygiene-nya kurang bagus. Nah itu bisa jadi menyebabkan bau yang keluar, ya. Itu bisa berasal dari mulut, ya. Tapi bisa jadi juga infeksi, ya, infeksi dari dalam. Ini ya pada dasarnya hubungan langsung sih. Tapi kita ya orang-orang dengan sakit misalnya ya, sakit itu kan terutama sakit di alat pencernaan itu mengkonsumsi makanan itu kan tidak enak ya, malas gitu ya, tadi terutama ada rasa mual ya, jadi mengkonsumsi makanan itu jangka waktunya lama ya. Nah, mulut kalau tidak mengkonsumsi dalam jangka waktu yang lama atau habis mengkonsumsi makanan kemudian jeda waktu agak lama, nah ini menjadi agak berbau. Coba kalau bayangkan kalau Anda puasa itu, ya, kalau tidak mengkonsumsi makanan ya dari pagi hingga sore, tentunya kan baunya menjadi tidak sedap kan? Ya. Nah, itu bisa berasal jadi berhubungan langsung sih tidak ya, tapi kondisi ya mulut yang hygiene kurang bagus ya, kemudian jeda makan yang satu dengan yang selanjutnya itu sama akan menimbulkan bau mulut yang tidak atau kurang enak ya, seperti itu. Oke? Oke, Amel Bu, ya, makasih. Amel. Ya.
Oke, ada lagi di chat ini. Oh ya, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, ini tipoid atau tipes yang dikenal di masyarakat ya. Tipes ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah menderita tipes? Pernah, Bu. Pernah ya. Gimana? Tanda dan gejalanya gimana? Coba ceritakan ke teman-teman Anda. Amel, Amel lagi nih. Amel masih di mute, Mel. Ya, Bu. Ya, silahkan Panas. Amel. Gejalanya itu panas. Mual. Hmm. Terus, Pusing ada enggak? ya, pusing. Pusing. Ya. Panasnya gimana, Mel? Panasnya naik turun, Bu. Panasnya naik turun. Kira-kira berapa lama? Lama ya? Lama apa sebentar? Lama, Bu. Oh, lama. Lama tuh anak saya menjawab lama gitu. Soalnya pernah menderita tipoid juga ya. Oke, nah itu salah satu tanda dan gejalanya. Kira-kira penyebabnya apa sih? Tipes itu? Itu sudah ada di slide ya, ya. Jadi tipoid itu ya penyakit infeksi akut usus halus ya yang disebabkan oleh Salmonella typhosa atau Salmonella typhi ya. Nah, ini dari 99 sampai sekarang ya penyebabnya tetap sama ya. Jadi kok lama ya sama ya. Ya. Nah, tipes ini penyakit pada usus yang menimbulkan gejala-gejala seperti tadi ya, gejala sistemik ya oleh karena Salmonella typhosa ya. Jadi Salmonella typhus ini ada beberapa tipe ya, A, B, C, dan penularan ini terjadi secara oral ya melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ya, jadi kalau misalnya ya anak-anak tuh anak-anak kecil yang suka jajan ya, tapi sekarang kelihatannya nggak ada ya di masa pandemi ini ya. Orang berjualan tuh jarang ya yang terbuka. Kalau dulu ya banyak anak-anak sekolah ya banyak yang jualan. Nah, itu biasanya anak-anak banyak yang beli. Nah, itu sangat rentan banget ya. Bisa jadi dihinggapi lalat dan lalat itu membawa ya Salmonella typhi dan itu kemudian dikonsumsi dan masuklah ke saluran cerna. Ya, seperti itu dan akhirnya mengiritasi dari usus. Ya, penyebabnya nah ini tadi ya. Jadi ada dua sumber penularan ya Salmonella typhi jadi dari pasien ya dengan demam tipoid ya dan pasien dengan karir ya. Karir itu yang seperti apa ya? Kalau karir misalnya aduh tipoid. Ya ini mohon maaf sinyal sinyal saya juga naik turun ini. Share screen-nya hilang ya. Oke. Ya, jadi karir itu adalah yang membawa ya, pernah menderita pernah menderita tipes ya. Jadi ia membawa bakteri ya atau kuman Salmonella typhi ya di dalam tubuhnya. Nah, ini yang karir ya yang bisa menularkan. Ya, ini sinyalnya ya naik turun naik turun. Oke.
Ya, jadi etiologinya penyebabnya adalah Iya, jadi dia mempunyai 3 macam antigen, antigen O, antigen H, dan antigen V ya. Antigen O ini ya adalah antigen soma, terletak pada lapisan luar ya tubuh kuman ya. Jadi dia lapisan ini mempunyai struktur kimia yang lipopolisakarida atau disebut juga dengan endotoksin ya, lapisan dalam dari toksin. Dan antigen ini tahan terhadap panas ya, tahan terhadap panas dan alkohol ya. Kemudian yang antigen H ya, dia adalah ya, yang antigen untuk antigen H ya, ini adalah antigen flagel terletak pada flagel ya atau fimbriae ya. Terletak pada fimbriae itu adalah seperti rambut-rambut getar, pili ya dari kuman itu sendiri dan mempunyai struktur kimia ya suatu protein yang tahan ya terhadap ya formaldehid tapi dia tidak tahan terhadap panas dan alkohol juga. Ya, kemudian dia antigen V yang terakhir. Nah, ini terletak pada kapsul kuman ya dan kapsul kapsul atau envelope yang melapisi kuman itu sendiri ya. Dan dia melindungi kuman terhadap fagositosis ya. Ketiga macam antigen ini ya dalam tubuh ya akan menimbulkan pembentukan 3 macam zat antibodi ya nanti untuk pemeriksaan ya apakah seseorang itu menderita tipoid. Nah, itu biasanya diperiksa dengan pemeriksaan ini ya, pemeriksaan untuk tipoid. Ya, nanti di belakang ada. Nah, ini adalah bentuk ya, bentuk kumannya jadi seperti kapsul ini yang punya rambut-rambut getar ini. Fili mempunyai fili-fili ya, ini. Patofisiologinya ya jadi kuman Salmonella typhi ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut ya dengan perantaraan makanan ya atau air yang tercemar, kemudian masuk ke dalam lambung dan sebagian kuman ya bisa dimusnahkan oleh asam lambung itu sendiri dan selebihnya dia masuk ke dalam usus halus ya. Dan kemudian mencapai ya jaringan limfoid. Nah, di jaringan ini kuman berkembang biak dan masuk ke dalam aliran darah. Ya, sampai di aliran darah, kuman ini disirkulasi oleh darah dan menimbulkan bakteriemi. Bakteriemi itu adalah adanya bakteri di saluran darah. Nah, kuman selanjutnya masuk limpa, usus halus, dan kandung empedu. Ya, nah ini adalah patofisiologinya. Ya, ini masuk ke saluran cerna, diserap oleh usus. Bakteri ini masuk secara sistemik, ya melalui masuk ke kelenjar limfoid, usus halus. Di usus halus ini menimbulkan luka, ya. Kemudian kalau usus itu ada luka, sebagaimana tadi lambung yang terluka itu bisa jadi terjadi perdarahan. Kalau lukanya itu lebar, ya dan banyak kronik, bisa terjadi perforasi. Perforasi ini adalah kebocoran
bocornya usus ya, sehingga kalau sudah terjadi perforasi lah ini harus dilakukan bedah ya, bedah perut ya, bedah besar ya, untuk memperbaiki perforasinya. Nah, kalau terjadi perforasi, ada perdarahan, nah resiko kekurangan cairan ya itu meningkat ya. Nah, dari bakteri yang masuk ini dia masuk ke hati, kemudian menyebabkan terjadinya hepatomegali. Ya, karena dengan dari masuk ke hati, kemudian ada aktivitas di sana, nyeri perabaan, kalau heparnya membesar, nah itu diraba nyeri. Nah, hepatomegali ini juga menimbulkan ya rasa mual dan tidak nafsu makan. Nah, kalau darah ini masuk limpa, nah dia limpanya menjadi membesar ya, juga menimbulkan rasa mual. Dengan mualnya itu ya, maka asupan nutrisi menjadi terganggu. Nah, bakteri ini juga endotoksinnya tadi menimbulkan demam ya. Nah, panas, nah ini juga bisa memberikan dampak dari kurangnya volume cairan ya. Ini patofisiologi dari tipoid. Ini, nah tanda dan gejalanya ya, masa inkubasi itu adalah masa dari kontak kuman, masuknya kuman sampai timbul tanda dan gejala itu antara 10 sampai 14 hari. Jadi 1 sampai 2 minggu cukup lama ya. Kemudian gejala pertama ya ditemukan keluhan ya seperti demam ya, kemudian nyeri kepala, pusing, nyeri otot, kemudian anoreksia, adanya mual, muntah, kemudian kadang-kadang juga konstipasi atau diare. Nah, itu dilihat dari penyebabnya ya. Yang penyebabnya itu Salmonella typhi atau Paratipi. Nah, itu bisa memberikan gejala yang berbeda ya, bisa konstipasi atau diare. Kemudian tadi perasaan enek di perut karena tadi ada apa hepatomegali atau splenomegali, pembesaran hepar dan juga limpanya menyebabkan enek ya, mual. Kemudian juga karena endotoksinnya, nah ini suhu ya meningkat ya, panasnya tadi naik turun ya dalam waktu yang lumayan ya cukup lama. Ya, ini hampir sama dengan tadi patofisiologinya ya. Nah, ini faktor resiko beda dengan faktor penyebab ya. Kalau etiologi penyebab itu adalah Salmonella typhi, kalau faktor resiko adalah faktor yang meningkatkan ya atau memberi dampak resiko untuk terjadinya tipoid. Ya, jadi ini sanitasi lingkungan yang kurang baik, personal hygiene yang kurang baik itu juga bisa, makanan dan minuman yang terkontaminasi yang dikonsumsi, kemudian juga pekerja lab bakteriologi. Nah, itu sangat rentan ya, pekerja lab ya. Jadi sanitasi lingkungan yang kurang bagus misalnya ya, dan kesadaran masyarakat yang kurang, misalnya anak-anak ya dengan BAB di luar, kemudian habis itu tidak dibuang ke tempatnya, dibiarkan terbuka ya. Kemudian ada lalat yang menghinggapi di sana, lalat itu nanti menghinggapi makanan, makanan itu dikonsumsi oleh orang, nah orang itu nanti kemungkinan ya dia terinfeksi Salmonella typhi yang berdampak pada tadi. Nah, tata laksana dari tipoid ini bisa ya dari non obat-obatan, non farmakologi dan farmakologi. Yang non farmakologi adalah ya, jadi dia istirahat, harus bed rest ya. Karena apa? Karena tadi yang diserang adalah ususnya. Usus itu kita istirahat saja, usus itu bekerja, ya enggak? Ya, malah kalau ada makanan di lambung, kemudian sudah lebih dari 2 jam, maka makanan itu akan dialirkan ke usus. Nah, usus itu akan tetap bekerja mencerna makanan, kita berperistaltik. Nah, sehingga untuk mengistirahatkannya, ya kadang-kadang kalau sudah terjadi perforasi ya harus puasa, ya supaya ususnya ini tidak bekerja, ya tidak bekerja berat, ya. Kemudian dengan istirahat juga menjadi rileks. Nah, itu alat-alat cerna itu rileks kerjanya, ya. Kemudian menjaga kebersihan ya dari tempat tidur, pakaian ya dan beberapa peralatan makan yang dipakai. Kemudian posisi pasien ya juga harus diawasi untuk mencegah. Nah, kalau tirah baringnya ini lama, nah ini kalau misalnya pada lansia gitu ya.
Nah, itu juga harus dilihat dampak dari istirahat bareng itu adalah istirahat ya, istirahat total ya. Jadi harus dilihat ya dampak dari tirah baring itu adanya dekubitus atau tidak, kemudian pneumonia yang disebabkan karena istirahat yang lama. Nah, itu juga bisa memungkinkan ya terjadinya peningkatan dari ini ya, peningkatan sebentar ya. Ya. Untuk perawatannya ya sama ya. Jadi tipoid ini ya perlu dirawat di rumah sakit juga ya. Melihat tanda dan gejalanya juga ya. Kalau sampai panas tidak turun-turun, kemudian badannya pusing, kemudian sampai tidak mau makan juga. Nah, ini harus dirawat ya. Dan harus istirahat total yang jelas ya. Makanan yang dikonsumsi ini harus lunak dan tidak berat ya. Jadi pemberian makannya secara bertahap halus ya pada saat sakit, nah, diberikan secara bertahap berulang ya, kemudian tim, kemudian nasi ya. Juga dihindari untuk makanan yang bersifat sayuran, kemudian buah. Nah, itu dihindari dulu supaya apa? Supaya menghindari kerja usus yang terlalu berat ya. Ini. Kemudian dietnya ya. Jadi makanan yang dikonsumsi cukup cairan, kalori, vitamin dan protein ya. Tidak banyak mengandung serat dan tidak banyak mengandung gas ya ini. Kemudian dari farmakologi obat-obatan ya, itu bisa obat-obatan kloramfenikol. Nah, kemudian tiamfenikol, nah itu isinya sama ya, kloramfenikol. Kemudian juga kotrimoxazol. Ya, kloramfenikol ini dosis yang diberikan 4 kali 500
tidak bisa putih ya. Kan jadi coklat ya, sehingga untuk ramphenicol ini sebaiknya diberikan pada ya, mohon maaf ketidaknyamanannya ini kok apa sinyalnya selundap-selundap. Kemudian bisa juga diberikan ampicillin atau ya dengan melihat badannya yang dianjurkan adalah 50 sampai 150 mg per kilogram berat badan ya, diberikan selama 2 minggu, atau cefalosporin ya. Nah, saat ini golongan cefalosporin ini ya eh, efektif juga untuk demam tifoid ya, misalnya ceftriaxone ya, kemudian dosis yang dianjurkan adalah ya 3 sampai 4 gram ya, yang diberikan dengan dextrosa ya. Itu diberikan selama setengah jam ya per infus ya, ini pemberiannya. Ya, ini kemudian ya pencegahannya adalah mengidentifikasi Salmonella typhi ya pada pasien dengan tifoid yang asimptomatik ya, tanpa gejala. Kemudian karir ya, jadi dia sebenarnya ya mungkin ya habis kena ya, itu karir ya, karena biasanya kuman ini tidak bisa hilang semuanya, tapi dia tidur ya, dorman ya. Kemudian pencegahan transmisi langsung dari penderita terinfeksi akut maupun karir ya, kontak pada orang yang berisiko tinggi tertular terinfeksi. Misalnya tadi ya orang-orang yang berada di lab, nah itu harus diberikan proteksi khusus ya. Kemudian apa ya, pada orang-orang yang rentan tadi dengan lingkungan hygiene yang kurang bagus. Nah, ini diprotek. Nah, yang memprotek siapa? Ya mestinya dirinya sendiri. Dan sekarang itu ada imunisasi ya, vaksin tipes itu ada, tapi dia bukan merupakan vaksin yang dasar ya, jadi sendiri ya, bayar sendiri. Ya, ini. Kemudian, nah komplikasi ini kalau di usus, ya tadi kalau terjadi iritasi, ya infeksi, bisa jadi terjadi perdarahan pada usus dan bisa berdampak pada perforasi. Perforasi itu ususnya menjadi berlubang, ya, karena adanya tadi iritasi yang terus-menerus, kemudian juga pankreatitis. Komplikasi ekstraintestinal, ya yang di luar saluran cerna, bisa jadi ya karena kumannya tadi menjadi bakteriemi, ya masuk ke aliran darah, kemudian masuk ke jantung, bisa jadi menginfeksi otot-otot jantung dan terjadi miokarditis. Kemudian juga bisa terjadi trombositopeni ya atau KID ya, jadi kelainan perdarahan. Kemudian komplikasi hepatobiliar ya menjadi hepatitis, kemudian neuropsikiatrik ya, jadi kuman-kuman tadi masuk ke dalam otak dan bisa menjadi, nah ini neuropsikiatrik ya, jadi kuman tifoid yang masuk ke otak. Ini kemudian pemeriksaan penunjangnya. Nah, ini dengan pemeriksaan leukosit, biasanya pada pasien tifoid ini leukositnya adalah leukopeni ya, jadi dia sedikit leukositnya. Kemudian OTPT pemeriksaan, jadi tadi kan menginfeksi hati juga sehingga harus diperiksa SGOT dan SGPT-nya ya, karena bisa jadi meningkat ya, bisa menyebabkan kuning ya. Kemudian dengan kultur ya, kultur itu biakan darah ya, dengan teknik pemeriksaan lab ya. Kemudian pada saat pemeriksaan ini juga harus diidentifikasi ya. Jadi pada selama perjalanan penyakit, nah biakan darah Salmonella typhi ini terutama positif pada minggu pertama dan berkurang pada minggu-minggu berikutnya.
Jadi pada waktu kambuh biakan darah ini dapat positif kembali. Ya, ini. Jadi biakan ini ya dia positif terutama pada minggu pertama dan berkurang pada minggu berikutnya. Kalau pemeriksaan biakan darah itu pada minggu kedua dan minggu ketiga, nah mungkin dia loh kok negatif ya, tapi dia bisa meningkat lagi, kambuh lagi dan bisa positif lagi ya seperti itu. Sehingga pemeriksaannya lah itu yang bagus di minggu pertama. Nah ini untuk pemeriksaan tipes, nah biasanya dan periksa Widal ya untuk mengidentifikasi tadi ya antigen H, O, dan V biasanya H dan O-nya. Pemeriksaan Widal ini adalah suatu reaksi aglutinasi ya antara antigen dan antibodi. Tadi adalah untuk ya eh, apa tadi antigen O ya flagella O, H, V. Nah itu gen ya. Jadi aglutinin yang spesifik terhadap Salmonella typhi ini terdapat dalam serum klien ya dengan tipoid. Ya, juga pada mereka yang pernah dilakukan vaksin ya, sehingga ada ya antigen yang terbentuk ya dengan kuman Salmonella ini. Untuk antigen yang digunakan Widal ini adalah suspensi Salmonella yang sudah dimatikan dan diolah di lab. Tujuan dari uji pemeriksaan Widal ini adalah untuk menentukan adanya aglutinin dalam serum klien yang disangka menderita tipoid. Ya, jadi kalau dengan pemeriksaan Widal ini titer H dan O itu tinggi, ya maka dia diperkirakan terkena tipes. Nah, penilaian dari tes Widal ini ada yang pernah tes Widal, periksa Widal lab ya untuk penyakit tipoid ini. Ya, jadi titer Widal ini biasanya kelipatan ini ya, 1/32, 1/64, 1/160, ya, ya, 10. Nah, semakin tinggi, nah maka semakin menderita ya, menderita. Titer yang pertama 1 ya per 160 ini masih dilihat dulu kenaikannya 1 minggu ke depan ya, apakah ada kenaikan ya, dan dinyatakan positif tidak. Saat kali pemeriksaan ya titer titer itu 1/320 ya itu dinyatakan positif. Kemudian ini ya memiliki sensitivitas dan spesifitas sedang. Artinya apa? Tes Widal ini bisa jadi mereka yang dites ya positif 160. Nah, itu memang tidak sepenuhnya dinyatakan menderita tipoid ya karena apa? Sensitivitas dan spesifitasnya 70%, jadi bisa 7 dan negatifnya 3%. Ya. Nah, palsu bila ya terjadi mereka yang karir tipoid menderita tipes ya pernah sakit tipes dan dia masih membawa kuman tipoid di tubuhnya. Pernah pasien yang menderita ini bisa terjadi mereka tidak terdeteksi adalah
dinyatakan tidak sakit atau sakit. Nah, itu bisa jadi seperti ini ya. Kasusnya dia karir tipoid ya. Bisa di hasilnya tipoid ya, tapi dia hanya karir saja. Kemudian jumlah bakteri hanya sedikit. Kemudian yang sudah mengkonsumsi antika sebelum bidal ya, sehingga bakterinya yang dan keputusan dia menderita tipes atau tidak. Ini positif bila dia dengan antigen lah ya, dia diimunisasi dan bodi nah, seperti itu. Kemudian reaksi silang dengan salmonella non-tipoid, kemudian infeksi malaria ya, IHF infeksi enterobakteri. Nah, itu bisa positif palsu. Positif ya diperiksa Widal tapi sebenarnya ia tidak menderita tipoid ya, misalnya malaria. Terus dengan pemeriksaan yang lain dengan tanda dan gejala menyerupai penyakit-penyakit seperti ini ya. Kelihatannya itu yang bisa disampaikan. Nah, ini tadi juga sudah ya. Ya, jadi untuk membaca ya, orang itu dinyatakan tipoid apa tidak. Nah, ini dari agglutinin O dan H. Ya, yang ditentukan titernya untuk diagnosa. Makin tinggi titernya ya, makin tinggi 1/300 ya, 21/600 sekian. Nah, itu ya Green itu menderita tipoid. Ya. Ya, untuk teman-teman yang mau ini share hasil penelitian yang didapatkan, apa yang didapatkan dari hasil penelitian itu?